Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa melalui tangan Yahuda. Jadi unik itu, ya, yang membawa baju kumpulan darah Yahuda dan yang Yusuf minta untuk membawa kesembuhan ayahnya juga orang yang sama. Tapi sekali lagi kita harus mulai dari awal untuk mendapatkan cerita yang sempurna. Dan saya rekomendasikan membaca novel seorang sufi tentang novel Yusuf Zuleha yang sangat luar biasa. Namanya Abdul Rahman Jami, orang sufi abad 15. Abdul Rahman Jami hidup abad 15, 14, 15 itu. Dan asal sufi dari Afgan. Sempurna menulis novel itu. Kalau kita kayak Hakari. Tapi jadi apa yang ditulis Al-Quran ditumpahkan dalam bentuk sastra oleh Abdul Rahman Jami sangat luar biasa. Dan berita gembiranya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang juga baik terjemahannya. Jadi untuk cari nanti juga atau di Tokopedia seperti mungkin ada novel Yusuf Zuleha Abdul Rahman Jami. Dan juga film Yusuf kayaknya juga ada di main bagus sekali video Yusuf. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mengerti bismillah. Jadi bismillah itu bukan mengulang. Jadi setiap bismillah yang ada pada surat punya makna sendiri, tidak sama. Bismillah yang ada pada surat Al-Fatihah maknanya beda dengan Bismillah yang ada pada surat Yusuf.
mubazziran. Ada undang-undang Bismillah bukan dari bagian Al-Fatihah. Kalau gitu kenapa surat Baqarah ada basmalah? Kenapa surat 9 tidak ada basmalahnya? Berarti apa? Bismillah ini menjadi bagian dari setiap surat dan punya makna sendiri. Dan Bismillah itu kayak kita bilang syukron. Syukron apa artinya? Terima kasih. Ada yang tidak kita ucapkan di kata syukron apa? Saya ucapkan terima kasih. Tapi kalau saya ucapkan terima kasih, lama-lama syukur aja orang udah tahu maksudnya itu. Afwan. Ya saya minta maaf. Saya mohon maaf. Kata saya mohon itu, ya nggak usah dibilang. Orang sudah tahu bahwa afwan itu artinya saya mohon maaf. Sama Bismillah juga gitu. Nggak tiba-tiba Bismillah dengan nama Allah. Ngapain? Maksudnya adalah saya memulai dengan nama Allah. Kalau pada alhamdulillah saya memuji Allah. Saya memuji Allah dengan nama Allah. Kenapa? Karena pujian kita itu tidak ada artinya sama sekali tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih artinya alhamdulillah? Kemana apa? Alhamdulillah ada dalam bahasa itu ada kata alhamdulillah, ada kata al-mahdu, madah, ada kata asyukur. Tiga ini. Nah, kalau alhamdulillah itu artinya memuji tanpa satu tindakan atau perbuatan. Memuji karena yang dipuji punya kelayakan untuk dipuji. Itu namanya alhamdulillah. Kalau al-madhu memuji karena orang itu sudah melakukan satu kebaikan, maka dia patut untuk dipuji. Apa yang dilakukan oleh bunga sehingga kita mengatakan indah sekali? Nggak ada, berarti itu alhamdulillah. Tapi orang yang berprestasi, ya, dia bisa menghafal Quran dalam waktu cepat, misalkan, dia telah melakukan sesuatu yang layak dipuji. Itu artinya al-madhu, al-madah. Kalau asyukru, terima kasih. Orang memberikan sesuatu kepada kita, maka kita baru mengatakan terima kasih. Nah, alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillah karena memang Allah alhamdulillah itu sendiri, ya. Bukan karena dia melakukan sesuatu sehingga punya kelayakan untuk dipuji, karena dia memang pujian itu sendiri. Orang baik tidak harus melakukan kebaikan untuk dikatakan baik. Tanpa dia melakukan kebaikan pun dia sudah baik. Makanya nama Allah itu banyak, ada Al-Wahhab. Jadi kalau kita minta Ya Wahhab, Ya Razak itu beda-beda. Kalau Wahhab apa? Kita minta nama Allah Rabbana Hablana. Hablana itu free, gratis, ya. Tanpa ada kebaikan apapun dari kita yang layak sehingga kita dikasih. Itu Allah memberi aja. Dan pemberian itu tidak terhingga. Rabbi habli mulkan, kata Nabi Sulaiman. Rabbi, Tuhanku, habli, hibahi, kasih
kasih hibah buat aku, hibah grant. Mulkan suatu kerajaan layan bagi ahadan. Limbah, nggak ada lagi yang bisa punya kerajaan seperti itu setelah aku. Itu namanya mau hibah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Habis itu nggak harus iman. Dapat istri, anak yang sedap dipandang mata, yang cantik, yang sehat. Itu orang kafir dapat karena hibah. Nah, untuk takwa baru wajibkan lana al-muttaqina imama. Baru ja'al. Ja'al itu dengan ikhtiar. Waj'al lana, jadikan buat kami. Nah, ja'alnya harus pakai ikhtiar. Ya, kasih makanan yang halal, kasih pendidikan yang benar, kasih buku-buku yang berbahaya, kasih tahu semua hukum sebab akibat sehingga dia menjadi muttaqi harus dilakukan. Itu namanya jangan. Makanya kata jangan itu banyak sekali di termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam ketika wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Wa idh tala, dan ketika menguji Ibrahim kepada Ibrahim, siapa yang menguji? Rabbuhu. Dengan apa? Di kalimatin, ya, dengan beberapa ujian. Fa'atammahun, lalu dia selesaikan ujian-ujian itu dengan sempurna. Qala, saat sempurna Tuhan angkat, ini ja'aluka lin-nasi imam. Sekarang kamu aku jadikan imam bagi umat manusia. Jadi nggak gratisan jadi imam itu. Ya. Sebetulnya ujian-ujian itu diberikan kepada semua manusia. Cuma ada yang sadar bahwa dia diuji, ada yang nggak sadar. Kalau yang sadar dia diuji, nah kayak Nabi Yusuf ini sadar diuji, sehingga dari kecil sampai wafatnya terus ujian Yusuf ini. Ini jahil, apa? Menjadikan. Saya kasih contoh untuk menjadikan begini. Ustaz Abdul misalkan di masyarakat dibuat dilihat oleh tetangga-tetangga, teman-teman di kampung sangat perhatian sama warga. Hanya warga bilang pas mereka pulang, kita jadiin RT aja ya. Jadi mereka memperhatikan, menilai dan memutuskan. Akhirnya kita jadikan ini jahil. Jadi ada proses hukum sebab akibat jahil itu. Terus ketika di RT, itu paling giat ternyata RT. Pas rapat RT yang lain dong, kita di RT itu. Itu namanya jahil kan? Ada hukum sebab akibat. Dan kita lihat nanti Nabi Yusuf begitu ya, karirnya naik. Ya. Jadi ada tangan-tangan Tuhan yang tidak terlihat oleh kita, tapi terlihat oleh Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf tenang aja, disakitin tenang aja, ada Tuhan kok. Gitu. Ya. Nah kita seringkali nggak melihat itu. Jadi saya kasih contoh. Ini apa? Nah,
Ini HP siapa? Saya. Kalau HP saya dibantu, dia ngelawan HP ini. Hah? Kalau dia nggak lawan, yang punya marah ya, karena dia nggak lawan. Maka yang marah siapa? Yang punya. Tapi kalau dia melawan, yang punya gimana? Juga dia bisa melawan, diserahin ke dirinya. Nah, Yusuf alaihissalam begitu, ya sudah, urusan saya mengapa? Kalau dia apa-apain, itu bukan urusan saya, kayak handphone dia. Ntar yang punya dia, yang merespon, ya. Nah, seluruh cerita Yusuf kayak gitu. Itulah makna doa yang sering kali dia diminta kita mengucapkannya. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Tuhan, la takilni, jangan serahkan aku pada diri sekejap apapun. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para nabi dalam Nabi Yusuf. La takilni ila nafsi, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sekejap mata. Artinya apa? Aku telah menyerahkan urusanku kepadamu. Ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Urusan. Nah, kita sering meremehkan kata urusan. Di Quran kata urusannya penting banget. Ya. Jadi urusan itu ada dua. Ada urusan Allah. Ini nanti berupa agama. Bisa kitab, bisa rasulnya. Ada urusan kita. Quran itu membagi urusan. Lillahil khalqu wal amr. Milik Allah cipta, alam ciptaan dan alam amr. Alam urusan. Sekarang tahu urusan Allah bagaimana? Kita disuruh menyerahkan urusan kepada Allah. Kenapa? Nah, kita sering baca dan kita enggak perhatikan. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Yasin. Sesungguhnya amruh itu urusan siapa? Urusan Allah. Sesungguhnya amruh urusan Allah. Ibarat saya, kalau dia menghendaki sesuatu terjadi, itu sekejap terjadi. Dia cuma bilang kun fayakun. Nanti cerita Yusuf banyak sekali kufayakunnya, karena Yusuf sudah selesai urusan di sini. Nah, kita sedang bisa, kita sering ada kali urusan, kita ambil kali jadi urusan kita, jadi ribet gitu. Jadi yang membuat kita ribet, kita mau ambil semua urusan. Urusan Allah kita ambil. Bisa nggak membedakan urusan Allah sama urusan kita? Gampang, Pak. Mengangkat Rasul itu urusannya. Diajak nggak kita musyawarah? Enggak. Kenapa?
Satu gambaran kita. Yang kedua kita nggak tahu batin. Kita nggak tahu siapa yang paling baik di antara manusia. Nah, urusan batin. Sehingga ditutup pintu untuk musyawarah. Jadi nggak berlaku nih wasyawirhum fil amri. Untuk kasus urusan Allah tidak berlaku ayat wasyawirhum fil amri dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan. Quran turunnya ayat kitab. Urusan siapa? Urusan siapa? Diajak Pak kita terbuka. Nah, ini kita mau berpikir kitab suci nih. Nggak diajak. Kenapa? Ya kan urusan Allah. Ya. Jadi enggak. Jadi wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri berarti urusan apa? Urusan kita. Ya. Mau bangun masjid urusan apa? Kita. Ya, bikin pesantren urusan kita. Musyawarah. Mengangkat RT urusan kita itu. Misalnya kita mau bikin apapun yang sifatnya urusan kita, ini urusannya jadi wasyawirhum fil amri. Khalifah itu khusus saja. Khalifah itu saja. Oke. Alif lam ra. Alif lam ra. Apa artinya alif lam ra? Alif lam mim, alif lam ra. Jadi ini metode Al-Quran untuk meminta perhatian orang-orang Arab. Ya. Sehingga mereka bertanya-tanya, apa sih? Jadi ada satu makna yang sifatnya simbol. Kayak kita misalkan mau panggil santri, dulu pakai bel, ada tulisan? Nggak ada. Tapi punya efek kan? Punya efek panggil, efek perhatian. Berarti ada maksud. Yang ketiga apa? Yang nyata. Zalika ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat kitab yang mubin. Apa mubin? Yang menjelaskan, ya. Dari yang tidak jelas buat jelasnya al-mubin. Kadang-kadang kitab itu dinisbatkan kepada al-hakim, ya. Kitabul hakim kadang-kadang disebut al-mubin. Jadi tergantung konteks dan ceritanya, ya. Di sini sedang ingin menjelaskan, ya. Ingin menjelaskan satu kisah yang jika diamati, ditadaburi kisah ini enggak habis-habis. Ini sangat pendek. Surat Yusuf itu berapa ayat ya? Bisa Iqbal berapa ayat ya? Hah? Tapi maknanya jika digali itu nggak pernah habis. Nanti kita akan lihat makna-makna yang habis. Berapa? 111. Iya, artinya apa? Sangat singkat,
maknanya nggak pernah habis. Nanti kita lihat setiap orang membaca, setiap kepala dia mendapatkan makna baru. Itu namanya al-Qur'an. Inna, sesungguhnya kami, ini Tuhan katanya tauhid satu. Kok inna? Kok kami? Ini ada pembahasan sendiri sebetulnya, kata nahnu kami. Sehingga orang-orang Kristen mencela kaum muslimin, katanya tauhid, esa, tunggal, tapi kok di Quran banyak kaminya. Gimana jawabnya? Mendingan kami trinitas jelas. Ini katanya aku tauhid, tapi di Quran kami menurunkan hujan, kami menghidupkan, kami mematikan, kami. Nah, ini perlu kita jawab dengan cara yang masuk akal. Ya. Nggak pakai pokoknya. Tapi kita nggak usah jawab dulu karena perlu waktu sendiri kata anak ini. Insya Allah sebagai sudah saya buka ke Nabi Umar kata kami ya, khusus gimana kami memahami kami ya. Jadi kalau kita perhatikan itu, kalau Tuhan sedang mencipta, memelihara, ya, menumbuhkan, menjaga, merawat, membina, itu Tuhan bilang kami. Tapi kalau untuk aku dari bawah dari bawah ke atas sembahlah aku, itu baru tauhid. Ya. Sembahlah aku, bumi. Ya. Tapi kalau dia turun, adalah kami yang menahan, kami yang menurunkan, kami yang menjaga Al-Quran. Kenapa? Karena melibatkan seluruh alat-alatnya, melibatkan Jibril. Jadi eksistensi Jibril itu diakui oleh Tuhan sebagai bagian dari keluarga, dari dirinya. Ya. Melibatkan malaikat-malaikat yang lain, mati melibatkan siapa? Israel, kami. Mengambil rezeki kami, karena melibatkan aparat-aparatnya. Insya Allah kita untuk ceritakan secara sendiri. Sekarang kita baca aja karena fokusnya bukan pada inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Qur'anan Arabiyyan, Quran yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian memfungsikan akal kalian. Jadi Quran ini dari satu sisi dia wahyu, tapi dari satu sisi untuk memahami makna wahyu kita harus menggunakan apa? Akal. La'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal kalian. Ya. Jadi akal perlu nggak? Perlu untuk memahami agama. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Orang salah paham. Apa gunakan akal? Dia berpikir bahwa kalau gunakan akal satu-satunya. Ya. Salah satu untuk memahami akal. Nanti ada ilham, nanti ada firasat, nanti ada hadis Quran, nanti ada basirah. Gitu. Tapi semuanya namanya epistemologi. Apa? Epistem. Epistem artinya sumber perolehan pengetahuan. Jadi indra, dari indra kita bisa tahu kan sesuatu. Nah, boleh. Indra bisa jadi alat. Gitu.
rasa bisa, bisa. Wah ini tasbih bisa, bisa. Gitu. Ya. Basiroh, ini sama orang kalau basirohnya tajam, dia tahu. Yang sangat tersembunyi pun dia tahu. Ya. Bahkan dia tahu dirinya, diri hakikinya dia tahu. Balil insani ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan manusia punya basirah terhadap dirinya, meskipun dia memberikan alasan-alasan. Orang habis gambler, kalung, bus, siapa, angkot, lari dia, makan di warteg, potong itu kalungnya. Polisi masuk, padahal dia mau makan juga. Rasanya apa? Polisi lagi lihat, itu basirahnya. Jadi orang nggak bisa berdosa. Nah itu juga basirah, sumber pengetahuan juga. Jadi selain akal juga basirah. Nah ini nanti Allah akan mintai pertanggungan jawab. Jadi nggak sekedar wahyu. Kalau wahyu saja tanpa wahyu dengan wahyu bisa ya, tafsir aja dengan. Tapi kalau wahyu saja tanpa akal, nanti kita jadi kayak khawarij. Khawarij kayak gitu. Ya. Quran bilang gini, ya sudah ada. Ya. Makanya mereka membunuh para sahabat. Itu karena menurut mereka sahabat itu berasal dari Quran. Quran yang dia pahami. Terus nahnu anfus kami. Ya. Insya Allah nanti kita menjawab kata nahnu dalam Al-Quran sangat perlu ya. Agar kita mengerti kenapa berkali-kali Tuhan bilang nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Apakah aku saja ya? Antum anzaltuhu am nahnu munzilun. Nahnu lagi itu banyak sekali. Ini pembahasannya di namanya ontologi, ilmu tentang keberadaan Tuhan. Kok istilahnya gitu? Iya, memang filosofi Muslim mengatakan itu. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Kisah para nabi baik semua. Semuanya ini kalau bilang ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Kenapa? Karena dalam satu surat ini ada sisi kejiwaan, ada sisi sosialnya, ada sisi politiknya, ada sisi ekonominya, ada sisi pemerintahannya. Semua kehidupan itu diceritakan di surat itu. Bukan sekedar kehidupan, tapi bagaimana menyikapi kehidupan juga dijawab ya, pada kisah ini. Dan ini pula satu-satunya ayat yang dibuka dengan ar-ru'ya. Apa ar-ru'ya? Mimpi. Ya, dimulai dengan ar-ru'ya dan di akhir isinya dengan tahqiqul realisasi si ru'ya itu. Kenyataan, bukti nyata dari ru'ya. Bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta
suatu sebaik-baik cerita yang telah kami wahyukan. Kami wahyukan karena melibatkan dengan Jibril alaihissalam kepadamu Quran ini, meskipun sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang abai. Oke. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf mengadu kepada ayahnya, Quran ini bahasanya sangat apik, sangat halus, banyak. Di sini kalau kita baca Qul Yusuf li abi, apa yang kebangun dalam pikiran kita? Kedekatan anak dan ayah. Qul Yusuf konsultasi kepada ayahnya. Coba kedekatan seorang anak dengan ayahnya. Kenapa anak dekat dengan ayahnya? Karena ayahnya dekat dengan anaknya, enggak balik. Ya abadi, ayahanda, inni ra'aitu ahada asyara kawkab. Sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, wasyamsa dan apa? Syamsa Matahari. wal qamara dan bulan. Ra'aituhum, aku melihat dalam mimpiku, li mereka semua kepadaku sajidin, bersujud. Ini ru'ya, apa? Ru'ya, mimpi. Qala, apa kata ayahandanya? Yakub ya bunai. Ini juga Yakub mengatakan ananda. Ya bunai itu ananda. Latak susu ya, jangan engkau ceritakan mimpimu ini ala ikhwan kepada saudara-saudara. Apa yang kita ambil di sini? Pertama, ayahnya sangat care terhadap Yusuf. Kedua, menggambarkan ayahnya begitu mencintai Yusuf melebihi yang lain. Ketiga, kenapa? Apa alasan ayahnya lebih mencintai Yusuf daripada yang lain? Apa alasannya? Dan ini alasannya yang sama bagi setiap mukmin. Karena Quran itu contoh. Alasannya karena Yusuf dekat sama Allah. Jadi mencintai anak pun harus alasannya itu nggak sama gitu, tentang biologi sama enggak. Harus ada yang lebih secara batin dia dekat lagi apa kepada Allah. Nah, itu harus. Jadi ada pertimbangan agama, bukan asal mencintai. Sehingga ini membuat saudara-saudaranya cemburu. Secara lahir sama, bukannya sama, karena keadilan dia. Secara batin enggak. Maksud saya perhatian, nasihat, itu beda. Ini yang membuat saudara-saudara Yesus sangat cemburu. Jadi kadang-kadang kecemburuan itu bukan dikarenakan pemberian harta, tapi kecemburuan karena kedekatan. Tak sesuai dengan ikhwanika. Juga
saat itulah kita sering kalau tergelincir mengakui. Jadi jangan kamu ceritakan proyek-proyek agung, ya. Itu kayak orang mau membangun pagar. Kalau kita tahu udah jadi, kalau enggak ya banyak hilang, banyak yang akan pakai. Dan itu hikmah, ya. Ajaran besar, ajaran Rasulullah. Enggak diceritain aja, saudaranya tahu. Ya. Saudaranya melakukan bukan atas dasar cerita Yusuf, tapi atas dasar kedengkian tadi. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sebenarnya syaitan itu bagi manusia musuh yang sangat nyata. Tapi setan ada batasnya, jangan sampai juga kita berlebihan. Setan tidak semua setan mampu masuk ke wilayah yang baik. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau setan tahu hati, nggak bisa. Malaikat kan nggak tahu ruang hati kita. Jadi ruang hati kita itu sangat privasi. Dan setan itu bermanfaat buat kita. Karena bermanfaat, kan kita doanya apa? Alhamdulillah, Tuhan lagi ngajarin setan itu bermanfaat. Dan makanya alhamdulillah, apa artinya alhamdulillah? Aku berlindung. Kita nggak bilang matiin. Kalau dia bermanfaat, kita doanya diajarin betul. Suruh berlindung. Ada yang mengibaratkan setan itu kayak anjing. Anjing kalah kepada orang asing. Orang asing nggak kenal tuan rumahnya, tapi orang yang kenal tuan rumahnya dia nggak kalah. Jadi anjing itu fungsinya gonggong, ganggu, gerecokin orang asing. Asing kepada siapa? Yang punya anjing. Tapi kalau orang itu dekat dengan si punya anjing, dia nggak ada. Makanya kita disuruh berlindung. Caranya gimana? Jadi kita sama yang punya. Orang dalam. Iya, dekat sama yang punya. Nah, karena yang punya tahu fungsinya anjing, dia bilang kamu minta berlindung aja, jangan minta dibunuh anjing aku. Jadi kalau ini anjing manfaat nih buat aku muji siapa hamba-hambaku. Ya. Jadi diajarinnya kamu minta perlindungan aja. Berlindung sama siapa? Ya aku yang punya. Caranya gimana? Supaya kamu terlindungi. Ya dekat sama aku lah. Kalau kamu dekat sama aku, anjing ini nggak ada manfaatnya, nggak berfungsi sama sekali. Nanti diceritain di surat Yusuf. Ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha, Yusuf tergoda. Bunyinya gini, walaupun hammat bih, Zulaikha sudah begitu begitu berhasrat pada Yusuf. Wahammat biha, dan Yusuf pun berhasrat kepada biha Zulaikha. Banyak yang terkecoh di sini.
Karena berhenti di sini. Harusnya dilanjutin bunyinya. Laula an ra'a burhana rabbih. Sekiranya Yusuf tidak melihat keagungan Tuhan. Jadi ayat itu kalau dibaca ini, sekiranya Yusuf tidak melihat sekiranya Yusuf sedari mula tidak melihat keagungan Tuhannya, maka dia tergoda kepada Zulaikha. Tapi sedari mula Yusuf sudah melihat keagungan Tuhannya, tergoda nggak dia? Enggak. Isma dia maksud. Ayat itu mengatakan lagi, menguatkan lagi. Walaupun Ahmad bin Muhammadiyah, laula anhu al-Qur'an kadzalika demikianlah. Linasrifa anhu. Linasrifa itu tidak dibilang minhul, anhu beda sama anhu. Kadzalika linasrifa anhu as-su wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan, membuang, menjauhkan anhu darinya, bukan minhu. Apa bedanya anhu sama minhu? Kalau minhu sudah kejadian, lebih sedikit. Kalau anhu belum, sebelum kejadian sudah sedikit. Orang kalau istighfar ada setelah dia dosa, walaupuni. Para nabi enggak. Dosanya sebelum dilakukan, dosanya itu anhu, bukan minhu. Kalau minhu sudah melakukannya dibersihkan. Ini enggak. Dan yang dijauhkan bukan Yusuf yang dijauhkan, tapi dosanya yang dijauhkan dari Yusuf. Tuhina sifaan juga begitu. Jadi sangat terjaga Yusuf. Innahu min ibadina mukhlasin. Ini bukan mukhlisin, tapi mukhlas artinya di atas mukhlis. Kalau mukhlis itu dari upaya dari kita. Kita belajar ikhlas, itu namanya kita mukhlisin. Mukhlisin itu pemula. Orang lagi gagal belajar ikhlas. Pada tingkat tertentu Allah ambil alih. Allah yang mengikhlaskan dia. Jadi mukhlas. Nah, orang mukhlas ini setan juga nggak bisa. Ya, illa min ibadika mukhlasin kata. Aku akan ganggu hamba-hambamu dari kanan kiri atas bawah kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Nah, Yusuf termasuk yang mukhlas, setan nggak bisa menjangkau. Jangan Yusuf ini kita latihan apa? Terus kita ukur Yusuf, oh dia tergoda kayak kita lah, Yusuf juga. Yusuf itu nggak kayak gitu. Dia maksud terjaga. Innahu min ibadinal mukhlasin. Mukhlasin itu satu keadaan jiwa yang sangat terlatih dari jiwa apa kemarin? Iya nggak? Dari jiwa amanah, terus lawama, terus mulhama, terus imamina, rodia, magia, magia, kamilah. Nah, para nabi itu di sini juga. Setan nggak bisa menjangkau. Nah, kita doa kita beda dari doa kita. Doa kita kan harus bilang nasihat miraj. Kita masih melihat setan berbahaya. Kalau mereka bagaimana? Mereka dalam auzubillah minallah. Auzubillah
minallah. Kenapa? Yang lebih bahayanya Allah. A'udzu min ghadabillah ila rahmatillah. A'udzu min sakhatillah ila ridho. Jadi yang paling takut adalah apa? Kita berpikiran ujub diri, bukan setan kan? Wah, ujub itu kan bukan setan. Ketika ada itu Allah jatuhkan. Kejatuhannya bukan karena setan, karena setan sudah angkat pedang kemudian apakah khusus Nabi juga? Allah itu adil. Siapapun yang melakukan maksiat ini jangan sampai pada kualitas sesuai dengan pengetahuan dan realitanya. Persoalannya kan kita menerima Islam ini, ya udah nggak bisa aja, juga nggak ada. Kita nggak tahu menaikkan kualitas jiwa gimana, bagaimana cara naiknya. Padahal Quran jelaskan surat Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, berarti ada orang yang sampai pada maqam jiwa mutmainnah. Apa gratis? Ya, enggak. Mereka yang mencapai itu dengan latihan. Karena Allah jadi gini, rahmat Allah ini turun kayak hujan. Nanti yang menerima sesuai kesiapan hati, kesiapan jenis-jenis apa? Tanah, ada tanah yang tandus, ada tanah yang keras yang menerima air, ada tanah yang hanya menampung air tidak menumbuhkan, ada tanah yang menyerap dan menumbuhkan. Nah, hati kita kayak manusia. Nah, caranya gimana? Apa itu hati itu udah bukan kasih kita? Itu potensinya semua sama. Cuma karena dosa, kita hitamin, kita buat keras. Jadi yang membuat ini keras kita. Sehingga kita juga yang menunggu Allah untuk melembutkannya. Kita juga yang dengan apa ya? Istighfar, belajar mengenal hal-hal, mengenal semua syariat agar kita bisa menghindari yang dilarang dan mengamalkan yang diperintahkan. Itu cara untuk membangun kesiapan, istiqdad. Jadi yang kita lakukan adalah istiqdad, membangun kesiapan hati menerima nasihat atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatnya kita sama dengan sholat Nabi, dengan sholat para wali. Subuh 2 rakaat, diawali dengan takbir, akhir dengan salam. Secara lahir sama, secara batin di situ bedanya. Ada sholat di sini, ada sholat pakai jiwa yang ini, ada sholat pakai jiwa yang ini. Nabi sholat pakai jiwa kamil, nafsul kamil. Jiwa yang kata Al-Quran, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Jiwa yang sudah hilang ibunya total. Kau tidak melempar yang mengangkat saat kau melempar, tapi Allah lah yang mengangkat. Berarti semua sudah urusan Allah. Termasuk dakwahnya, termasuk sholatnya, termasuk semuanya. Itu kalau kau tidak sholat, udah begitu. Saat kau sholat, Allah yang menggerakkan kamu sholat. Jadi sudah hilang egonya total. Nah, Allah yang begini kalau disebut musuh itu mutlak melepas pedangnya. Jadi satu ketika Nabi Muhammad kalau dipergok sama musuh,
peristiwanya. Gitu. Sekarang lama nih ambil benarnya. Sekarang kamu jawab. Nah dia pakai egonya kecil, nggak ada kekuatan apapun. Jadi Islam ini sebetulnya datang untuk ini, tujuannya bukan untuk mendirikan negara Islam. Gak ada urusan negara Islam itu keniscayaan aja. Kalau kamu udah baik jiwanya semuanya, ya itu udah otomatis. Daripada mendirikan negara Islam nggak punya kesiapan jiwa, hanya membutuhkan sendiri, berebutan kekuasaan, berebutan dunia. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala al-yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaqa inna rabbaka 'alimun hakim. Dan demikianlah Tuhanmu memilih. Setelah dipilih baru wa yu'allimuka, Allah mengajarkanmu ya, mentakwil mimpi ya. Dan Allah sempurnakan nikmatnya padamu dan pada keluarga Yakub sebagaimana Allah sempurnakan nikmatnya pada kedua kakekmu yaitu Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwani ayatun lis-sa'ilin. Telah ada pada diri Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini kan cerita Yusuf itu cerita Yusuf dan kasih Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu merupakan tanda-tanda. Tahu nggak ini tanda-tanda? Apa maksudnya? Ini penting banget. Quran selalu tanda-tanda. Lisa'ilin bagi yang mereka bertanya. Siapa yang bertanya? Jadi dulu orang Yahudi itu nanya kepada Nabi Muhammad, mau menguji Nabi Muhammad tahu nggak? Jawabannya apa ujiannya? Mereka nanya, Muhammad, Yakub itu kan tinggalnya di Syam. Orang Yahudi tinggalnya di Syam. Di mana sekarang mereka tinggal di Mesir? Ceritanya di mana? Apa pada di banyak di Mesir? Tuhan kasih jawabannya ini. Jadi Yusuf dibeli sama raja Mesir, sama anak-anak di sana, gitu. Tuhan lagi mau ceritain migrasinya orang Yahudi Israel ini ke Mesir. Tapi gara-gara cerita kosong, kemudian diceritain penuh hikmah, ayat, tanda-tanda. Jadi jawabannya bukan sekedar cerita historis gini, tapi apa? Ada pelajaran yang full, penuh, yang gak habis-habis dibaca oleh setiap kepala dan dapat inspirasi. Nanti kita lihat masing-masing antum bisa baca surat Yusuf dan masing-masing punya satu pemahaman yang beda dan semuanya baik. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Makanya disebut ayat. Apa ayat? Ayat tanda. Ini penting kata tanda. Artinya apa? Tanda itu menunjuk kepada sesuatu yang ditandai. Jadi ya ceritanya Yusuf, maksudnya kamu loh.
Jangan Yusuf berhenti, tapi kan kita Yusuf enggak. Ini cuma tanda. Kalau tanda, berarti kamu juga bisa jadi Yusuf. Kamu juga bisa jadi saudara Yusuf, kalau kamu. Jadi Quran itu bukan cerita dongeng terus selesai enggak. Aku mau menciptakan diri kita sebetulnya. Kamu mau jadi Yusuf atau mau jadi ayahnya atau mengambil peran saudara-saudaranya, sini ada. Cuman Quran ya, sebagai buku nasihat ya, memberi tekanan ambillah peran Yusuf. Gimana peran Yusuf? Dari kecil sampai akhir hayatnya dia titipkan dirinya kepada Tuhan. Karena dititipkan kepada Tuhan, maka nggak ngaruh. Saudaranya ngapain nggak ngaruh, ada Tuhan. Dia nggak ambil. Dan dia mereaksi sendiri, nggak balas sendiri. Kalau dia balas, ya Tuhan berhenti. Berarti apa? Kamu sudah ambil alih. Yusuf dari sini. Coba, semuanya diselamatkan ya. Makanya salah satu ayatnya fasabrun jamil wallahu musta'an. Ini kunci yang sampaikan pesan dari surat itu. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Tahu nggak arti sabar? Kenapa orang harus sabar? Kenapa Allah nggak sabar? Allah sabar nggak? Ya, tebak-tebakan. Allah sabar nggak? Kenapa Allah sabar? Ya dia tahu semuanya sabar lah. Karena kita nggak tahu, maka kita disuruh sabar. Oh ini di situ. Kita nggak tahu nanti akan ada rezeki. Kalau kita melakukan rezeki itu jatuh. Cuma kita nggak sabar. Kalau kita sabar, otomatis niscaya. Nah Yusuf tahu itu, udah sabar aja. Makanya setiap ujian bersiap pada Yusuf. Dicepuin saudaranya, ya kata aja. Jadi apa? Kan itu. Saudaranya boleh, ya kan jadi baik. Digoda Zulaikha, ya kan? Malah diangkat jadi putri. Dimasukin penjara, malah gak ibadah. Jadi itu semuanya Yusuf dapat banyak. Intinya ini fasabrun jamil. Sabar aja. Jangan apa? Ambil alih urusan itu. Makanya kata Rasulullah SAW dalam satu hadis diskusi, wahai Adam, sesungguhnya aku ciptakan engkau demi aku. Adam maksudnya kita. Aku ciptakanmu manusia itu demi aku, agar kamu menyembah aku. Dan aku ciptakan alam ini untukmu. Kalau kamu menyerahkan urusanmu kepadaku, maka semua alam aku tundukkan kepadamu. Gitu. Nah persoalannya kita ke bawah. Begini, kita di tengah. Ini alam, ini Tuhan. Kata Tuhan, aku urusannya di sini, urusan kamu. Nanti yang ini urusan aku biar kepadamu. Otomatis. Kenapa Nabi seluruhnya semua tunduk pada Nabi? Karena dia ngurusin apa saja. Nggak
loh kamu. Tapi kalau kamu Tuhan jauh, ya kamu diusir. Karena kamu kejar-kejar diusir. Bayangkan kamu kejar-kejar, nggak selesai-selesai melelahkan. Jadi gitu. Kemudian ilqalu, tadi ayatnya sudah ngerti ya? Apa ayatnya tadi? Artinya tanda. Semuanya tanda-tanda. Jangan terkecoh dengan tanda. Kita mau Bandung. Nah, lewat siang ya. Belum ada siang. Lewat Bogor. Nah, di siang ini ada Wangi. Tempat duduk Bandung. Jangan berhenti di sini. Oh, itu berhenti di sini. Oh, jangan. Nah, itu baru ya, tanda. Anda harus tujuan kita Bandung ini bukan di tanda. Nah, kita sering kita berhenti di tanda. Padahal selain Allah semuanya tanda. Apapun selain Allah semuanya tanda. Tanda untuk menuju kepada Allah. Jadi jangan sampai kita berhenti di tanda. Agama tanda, jangan menuhankan agama belum selesai. Oke. Banyak karena agama dianggap ini akhirnya bertengkar. Karena jangan di depannya ya. padahal sama. Di depannya. Yang paling depannya. Ilqalu la yusufu ahu ahabbu ila abina minna. Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudara-saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Warna merusbah, padahal kita satu grup golongan yang solid. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sungguh ayah kita ini telah sesat cara berpikir. Ini menurut cara pandang saudara Yusuf, ayahnya sesat. Sesat nggak? Ya, ini cara pandang dia. Harusnya menurut cara pandang awam adil lah. Kalau Yakub nggak begitu. Yakub ini anaknya bersama Tuhan, anaknya soleh, kamu enggak. Nah, pertimbangan agama ya harus memilih Yusuf dan saudaranya. Jadi seperti Nabi Nuh kata ulama, innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Iya, secara biologis dia anakmu, tapi innahu laisa min ahli. Dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Dia melakukan amal yang tidak saleh. Jadi dalam hubungan keluarga sekalipun ada pertimbangan-pertimbangan, bukan asal sama rata, enggak. Paling tidak kita secara batin beda. Mungkin secara lahir oke kita sama, dia secara lahir, tapi secara batin enggak. Harus diutamakan yang dekat, yang lebih takwa, yang lebih solid. Itu pertimbangannya. Surat apa ya Ustaz? Iqbal. Bunyinya gini. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sesungguhnya seluruh ikatan persaudaraan yawma idzin pada saat itu ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka terhadap lainnya saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali yang menghubungkan masalah itu atas dasar ketakwaan. Jadi semua hubungan yang tidak dekat dengan agama, ketakwaan pada Allah, dengan
dunia materi itu nanti hancur. Yang kiamat itu saling tidak kenal, bahkan saling bermusuhan, aduan, ya. Al-akhirat aduan, mereka saling bermusuhan. Anak memusuhi bapaknya, bapak memusuhi ibunya. Tapi ada pengecualian dari orang illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, persaudaraan yang atas dasar ketakwaan. Nah, Nabi Yakub prinsipnya dipakai. Dia memilih Yusuf dan saudaranya lebih dicintai, nah, pijakannya muttaqin. Apa saudara? Al-Zubur, coba aku baca. Demikian. Ya kan? Azul. Persaudaraan, kata persaudaraan, tadi temanan persaudaraan. Yauma ini pada hari itu, hari kiamat maksudnya, ba'duhum sebagian mereka terhadap sebagian yang lain adu, saling bermusuhan, saling menuntut hak. Di sini boleh kita anak memaafkan, orang tua memaafkan. Di sana saling menekan yang semua menuntut hak. Anak menuntut hak orang tuanya, karena mungkin takut, saking takutnya. Kenapa bapak enggak? Kenapa saya? Kenapa banyak? Satu aja dipersoalkan anak itu ribuan tahun di prosesnya untuk dibersihkan. Gimana kalau kita banyak? Hal itu aduh, udah nggak lagi di sini ya, karena belum terasa bahayanya, masih aman-aman aja di sini. Sehingga ya sudah maafin itu, saya maafkan. Di sana nggak ada. Di alam itu saking butuhnya rahmat, dia menuntut ayahnya supaya dia nggak tersisa. Ayah menuntut istri, semua saling tuntut. Aduh, ilal muttaqin, kecuali mereka yang membangun hubungan atas dasar takwa. Yang nuntut, kenapa? Karena bareng-bareng memberi hak kewajiban sama-sama bareng. Mereka tidak saling tuntut. Satu lagi ya, uqtulu Yusufa aw itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Ini belum sampai baca, sebentar lagi. Baju itu lumayan lagi. Ya, ketika saudara-saudaranya berkata, "Uqtulu, bunuhlah Yusuf." Ini mereka musyawarah, kita bunuh aja Yusuf atau kita lemparin aja ke dasar bumi. Yakhlu wajhu abikum, ya, yang tidak ketahuan oleh ayah kalian, ayah kita. Wa takunu, habis itu pura-pura jadi orang soleh. Jadi penyakit nifak itu sangat menyejarah. Kalau minum, tapi ada yang usul dari mereka, takunu Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf. Di sini kita lihat apa? Apakah Yusuf punya ide, memberi inspirasi sehingga ada gagasan ini? Hingga ketika urusan diserahkan ke Tuhan, ada yang Tuhan minjam lidahnya makin. Jadi Tuhan bisa meminjam lidah siapapun untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan takut difitnah, jangan takut diusirin. Tuhan bisa pinjam, ada jutaan cara.
dan Yusuf melakukan itu. Ini kan mungkin urusan dia, udah selesai. Yang ganggu, yang ngakotin itu Tuhan pakai cara. Sekali kita ambil alih, berantakan Yusuf. Ini cerita Yusuf halus banget. Karirnya itu halus banget. Ingat, ini tanda-tanda. Ini terjadi kepada kita setiap saat. Kita adalah Yusuf sekarang ini, yang mengalami hal yang sama, ujian, lulus atau tidak lulus. Qala qailun la taqulu Yusufa wa fi ghayabatil jubbi yaltaqihu ba'du sayyara kuntum fa'ilin. Berkata satu di antara saudara Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf itu, lemparin aja dia ke dasar sumur agar nanti dipungut oleh sayyara orang kafilah. In kuntum fa'ilin. Al-Tafsir sampai menekankan kata ya tapi membunuh itu menunjukkan bahwa Yusuf anak kecil. Kalau orang dewasa kan itu dia jalan sendiri, dia pergi sendiri, dia dipungut agar dipungut. Kalau mereka bilang ya abana, nah, mereka mulai melakukan pendekatan ke orang tuanya. Kalau ya abana ayah, malaka la ta'manna ala Yusuf. Kenapa sih nggak percaya kita untuk membawa Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Sungguh kami akan setia menjaganya. Nasih itu artinya soal setia. Ya. Nasihat yang bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya mau'izah, izukum, ya, atau usiku. Tapi kalau nasihat bahasa Arab, bahasa kita ini setia. Dengan memaknai ini kita jadi paham hadis Rasulullah. Ad-dinu nasihat. Agama adalah kesetiaan. Sahabat bertanya, imannya Rasulullah, nasihat buat siapa ya Rasulullah? Rasul jawab adalah nasihat buat orang yang setia kepada Allah. Wali Rasulullah dan setia kepada Rasulnya. Wali a'immatil muslimin dan setia kepada pemimpin kaum muslimin. Wa amati. Jadi jangan cepat-cepat mendoifkan hadis. Kalau itu bisa menasihati Allah. Misal menasihati Rasulullah enggak, itu kita yang enggak paham. Nasihat Islam apa? Setia. Nah, ini wa inna lahu lanasih. Kita setia kok persaudaraan kita kepada Yesus. Taubatan nasuha, taubat yang setia, yang mau melanggar lagi, itu namanya taubatan nasuha. Jadi apa arti nasihat? Bahasa Indonesia apa? Setia. Kalau nasihat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Wasiat musikuh wadiaya bertakwa. Mau izoh juga. Itu nasihat bahasa Indonesia-nya. Tapi kalau nasihat bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya adalah kesetiaan. Jangan buru-buru mendalilkan hadis. Mungkin kita belum tahu mana. Arsilhu ma'ana badan. Apa badan maksudnya? Besok ya. Lepaskanlah Yusuf dia bermain bersama kami. Ya tawer aku inna lahu laqahilun. Sungguh kita akan menjaganya. Qala ayahnya menjawab inni la yahzununi an tadhabu bihi. Aku sedih sekali kalian bawa Yusuf pergi. Wa khawfu an yaqula dzikru antum minhu ghafilun. Dan
Kita lanjutkan. Qalu lana kana dhi'bu wa nahnu usba inna idzal khasirun. Mereka menjawab bahwa dia diterkam oleh serigala, padahal kami ini segolongan orang bukan sendirian. Inna idza kalau begitu kita rugi dong. Ya kan? Falamma dhahabu ketika mereka pergi bersama Yusuf, wajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi dan mereka kompak untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Wa auhayna ilaihi, nah di sini mulai. Wa auhayna ilaihi kami wahyukan kepada Yusuf. Ya. Apa wahyu Allah saat itu? Jadi Yusuf itu kecil dapat wahyu. La tunabbi'annahum bi amrin hadza wa hum la yash'urun. Nanti Yusuf kamu akan ceritakan ini pada mereka tanpa mereka sadari. Nanti pas Yusuf menjadi menteri, ya, dan kasih tahu mereka Yusuf yang dulu kamu sendiri. Itu terjadi. Nah, ayatnya dari awal Allah kasih tahu, ya, la tunabbi'annahum bi amrihi. Kamu akan kasih tahu mereka apa yang mereka lakukan sekarang ini. Ya, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasakan. Sekarang mereka tidak merasakan. Sampai itu mereka tidak merasakan. Sampai mereka bertanya, "Anta Yusuf? Kamu Yusuf?" Berarti mereka tidak sadar. Pertanyaannya yang perlu dijawab, apakah ini ketentuan Tuhan takdir? Ayo, atau gimana? Tuhan sudah takdirkan Yusuf kayak gini, atau gimana? Bukan. Kalau takdir berarti apa? Bertolakan dengan hukum keadilan. Harus ada jawabannya. Apakah sudah ditakdirkan Yusuf jadi nabi? Yakub jadi ayahnya? Sampai juga kan? Semua sudah ditakdirkan itu. Kalau itu berarti main-main. Syariat nggak ada manfaatnya. Semuanya batal gara-gara itu. Tapi bukan semua udah dicatat di lauh mahfuz. Nah, ini Kita nih lahir gitu kan, udah ada nih 4 bulan ruhnya, nanti kamu meninggalnya tahun berapa gitu kan. ya, itu kita bahas biar kita tenang menjawab. Kalau gini, kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan, itu berhubungan dengan syariat. Seorang si A sudah ditakdirkan masuk surga, si B sudah ditakdirkan masuk neraka. Ngapain itu sholat suruh baik? Nggak ada manfaatnya. Si A sudah ditakdirkan sakit, si B sehat. Ngapain itu di rumah sakit? Rezeki sudah ditentukan, kenapa itu bikin perusahaan? Ajal sudah ditentukan, kenapa kita bikin rumah sakit sehingga membuat kematian? Artinya apa? Harus ada jawabannya yang masuk akal dan menenteramkan, sehingga Tuhan kita tidak tuduh sebagai zalim. Tuhan memberi petunjuk sesukanya, menyesatkan sesukanya. Ayatnya mana? Yahdilahu man yasha. Itu biasanya itu. Biasanya ya. Yahdi lahu man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia hendak. Ya ini ke Allah atau ke manusia. Kalau Allah menghendaki sesuka-sukanya, zalim dia. Tapi kalau Allah memberi hidayah kepada orang yang menginginkan hidayah, orang membangun sebab-sebab hidayah bagi dirinya, Allah kasih hidayah buat dia. Ada nggak kalau itu?
nih sama anak-anak kita gimana gitu kan. Nah terus itu di luar ekspektasi kita, misalnya yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, misalnya nggak selesai gitu kan studinya apa segala macam lah gitu. Nah itu kan kita kembali ke diri kita, qadarullah gitu kan. Nah itu gimana kita? Pasti ada. Jadi gini rumusannya. Ketika syarat-syarat untuk terjadinya sesuatu sudah terpenuhi, maka terjadilah dia. Ketika tidak terjadi, pasti ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Hukum selawat itu Allah turunkan. Terus ini gimana ceritanya? Kalau Allah tidak tentukan, ada jawabannya. Kalau Allah tentukan, Allah saling. Ini permainan dia sendiri yang beralih, gitu kan? Kita ini cuma apa? Ya suka-suka dia aja. Kita sedang menuduh itu sebetulnya. Saya jawab. Bukan Allah menentukan, tapi Allah mengetahui. Saya kasih contoh. Saya setiap hari di kelas, saya tahu dong kualitas murid saya. Karena setiap hari saya sama mereka. Saya tahu mana yang cerdas, yang rajin, yang apa, saya tahu. Ya. Sebelum diujikan, saya udah tahu ini bakal jeblok, ini bakal juara 1. Dan saya kasih tahu Bina Umar, si Fulan itu nanti juara 1. Sebelum diujikan, si ini nanti kayaknya akan. Pas dikasih ujian, semua prediksi saya benar. bagus semua? Enggak, maksudnya benar yang saya bilang lulus, yang saya bilang jeblok, benar itu maksudnya. Pertanyaannya, kelulusan mereka atau kegagalan mereka karena pengetahuan saya atau karena usaha mereka? Hah? Atas pengetahuan saya. Saya bertanggung jawab gara-gara mengetahui. Iya kan sampai belajar tapi tiap hari. Iya, saya tahu, tapi kan saya sudah kasih tahu ini nanti ada ujian yang harus belajar. Di ujian ada yang lulus, ada yang gagal. Tahu nggak? Iya, saya setiap hari sama menilai. Saya tahu, tahu nggak? Sebelum diujikan, saya tahu dong kualitas mereka satu-satu. Tahu nggak? Tahu. Yang bakal saya tahu, yang bakal kamu saya tahu. Belum diuji, saya bilang kan satu ini bakal gini. Akhirnya pas diujikan, semua prediksi saya benar. Yang lulus, yang gagal. Pertanyaannya, apakah kelulusan dan kegagalan mereka saya yang bertanggung jawab atau karena upaya mereka? Mereka. Hah? Siapa yang bertanggung jawab? Mereka. Hah? Ya ikhtiar mereka. Saya cuma tahu. Saya udah kasih tahu, ya harus belajar. Tuhan juga gitu. Kamu harus beramal soleh, dikasih tahu. Hindari maksiat, dikasih tahu. Tapi Tuhan tahu dong, kan? Tahu nggak mana yang melaksanakan taat dan mana maksiat, tahu nggak? Kalau tahu boleh nggak dia kasih tahu? Boleh. Untuk hikmah, untuk pelajaran, boleh kasih tahu. Tapi bukan dia menentukan. Kalau menentukan dia tahu. Saya udah tentuin, belum apa-apa saya udah tentuin lulus. Ya pemain juga dari awal. Dikasih taunya lewat apa, Ustaz? Hah? Tahu? Dikasih taunya lewat apa? Kalau misalnya Allah tahu nih orang ini misalnya zolim apa gitu, terus dikasih tahu sama Allah lewat apa? Allah lewat ujian yang Allah kasih atau lewat apa gitu? Sebetulnya kita tahu juga bahwa kita ada di mana, kita tahu juga. Jadi dari hukum sama akibat syariat kita melakukan atau enggak nasihat dilakukan, kita sudah tahu. Maksudnya adalah itu bukan Tuhan tentuin kita berarti kita suruh pilih ikhtiar, lakukan yang baik, hindari yang buruk. Kalau sudah ditentukan dari awal, ini berguna nggak? Berguna nggak syariat? Yang berguna, main-main aja Tuhan itu. Ngapain kita suruh anda jauhin yang buruk, kita tentuin dari awal. Paham nggak? Jadi
bukan Tuhan menentukan, tapi apa? Tuhan mengetahui. Nasib-nasib hambanya sudah diketahui. Pertanyaan lagi, saya aja yang manusia biasa bisa tahu ini kualitasnya gini. Artinya bisa tepat prediksi saya. Apalagi Tuhan maha tepat. Jadi tipis untuk membedakan dia menentukan dan dia mengetahui. Nah, di situ bagi kitanya ketika kita bilang dia menentukan, kita sedang menuduh Tuhan saya. Jadi dong, kita yang melakukan kesalahan, kita disebabkan kecelakaan itu Tuhan. Sebab akibatnya kita yang tahu. Akibatnya kita Tuhan jahat sama kita. Makanya kemarin ayat itu yang saya mintai, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, itu juga terbalik. Gara-gara salah paham kalimat. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum, apa yang dari kaum sampai kaum itu yang mengubah. Itu bukan dari buruk. Jadi dari Allah semuanya baik, rahmat baik, maghfirah, berkah, itu baik semua. Itu nggak pernah Allah ubah. Rizki, rahmat, hidayah itu nggak pernah Allah ubah. Itu artinya Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Sampai kalau itu yang mengubah rizki jadi mandar, dia yang ubah. Dia apa? Dosa. Rahmat jadi rahmat, karena dosa. Yang ubah kita harusnya turun, ya kan? Kita uji. Makanya sampai kalau itu mengubah, untuk balik dia lagi yang ubah dengan istighfar, sehingga membuka lagi. Dari situ kan nggak pernah berubah dari Tuhan. Itu artinya Inna Allah la yughayyiru itu. Kita sering terbalik. Oh, kalau kita miskin, Tuhan nggak bakal ubah. Kecuali kita berubah, enggak. Dari Tuhan selalu baik. Nggak bisa Tuhan kita tuduh. Itu hukum sebab akibat. Jangan sampai kita. Nah, karena kita menerima agama begitu saja, semua kehidupan kita disebabkan Tuhan. Pas kebaikan kita klaim. Kita itu uniknya. Contoh, ya. Ketika ada musibah, ada hal, saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah puasa, ya. Saya dapat musibah. Allah uji. Penting apa kita diuji sama Allah? Enggak. Ujian enggak sesederhana itu memahaminya. Gini memahami ujian. Nabi Ayub sebagai nabi akannya sempurna enggak? Sempurna. Kalau sempurna dia menjaga kebersihan. Jaga semua sebab-sebab yang mendatangkan penyakit, akalnya sudah mencegah. Dia dapat sakit, baru ujian itu dari Tuhan. Anda dari arah dirinya sudah melakukan itu. Pasti yang kena gatal-gatal, ujian untuk meningkatkan kualitas kesabarannya. Nah kita kan katanya sembarangan hidupnya, gitu. Ya. Nabi Muhammad ada nggak kata-kata yang menyinggung umatnya? Orang lain juga dia umatnya mereaksi dan dia disakiti. Enggak. Ketika dia disakiti baru dia. Jadi kalau kita dakwah orang mereaksi, mungkin kata-kata kita menyinggung mereka. Gitu. Ini mereka mereaksi kita. Itu bukan ujian, itu kecelakaan. Seluruh nabi dan para wali iman naik gara-gara ujian tadi. Dia melakukan ikhtiar sedemikian rupa menjaga seluruh kemungkinan yang
membahayakan dirinya. Lalu buat ini kata Ibrahim al-Mu'min tadi, ketika Allah menguji Ibrahim di kalimatin, Ibrahim dengan akal yang sempurna, hati-hati hidupnya. Ya. Sebenarnya waktu semuanya hati-hati. Ketika dapat reaksi dari masyarakat, itu jadi. Kalau misalnya saya pernah baca di ayat Al-Quran artinya itu kan bagi orang yang berpikir. Nah, bagi orang yang kalau menurut Ustaz yang tadi bilang Allah itu maha baik ya. Apakah memang ada atau tidak itu ujian sama Allah disebut ujian atau memang itu balasan Allah di dunia? Apakah ada memang balasan Allah di dunia gitu Ustaz? Sedangkan di dalam Al-Quran kan ada apa namanya tuh yang tadi ada Ya itu suatu bagi orang yang berpikir gitu. Tapi apakah Allah balas di dunia itu ada? Jadi kalau yang tadi itu namanya warning, musibah. Musibah itu sebab akibat yang dilanggar, kita dapat reaksi dari alam. Kita sembarang misalkan racun, enggak ada racun kita minum mati misalkan, atau keracunan, atau beli makanan sembarangan kita keracunan, itu sebab akibat. Karena kita nggak teliti membaca apa expirednya atau apa, salah siapa? Nggak baca expired, harusnya itu gitu. Ini expirednya sekian, makan gitu. Hanya karena sembarang, karena nggak pikir tadi dikonsumsi, hanya dia keracunan. Terus salah keluar lagi, ujian ya. Itu warning, kamu harus hati-hati lain kali. Itu manfaatnya untuk bukan meningkatkan itu untuk mengingatkan agar kamu hati-hati. Nah, kalau ujian itu meningkatkan keimanan, meningkatkan kesabaran. Nabi Ayub juga sabar. Tuhan ini meningkatkan lagi kesabaran. Kan dikasih hari penyakit, itu pun dikasih penyakit nggak sembuh ya. Nah, makanya itu nggak berasa dia tahu kita sekarang kalau dia tahu minta sembuh. Jadi kualitas kita itu terus diuji jiwa kita setiap saat. Nah, sedikit lagi, insya Allah ya. Ada gambaran nggak? Silakan tanya lagi. Jadi kalau qadarullah itu gimana Ustaz? Misalnya kita ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita terus qadarullah gitu. Ya, yang ini harus paham. Oke, ini kaca. Saya ada batu. Saya dapat pecah kan? Serpihannya misalkan menjadi 100 serpihan, ya kan? Nah, lemparan kedua saya lempar lagi. Sama nggak serpihannya? Kalau kekerasan batunya sama, jaraknya sama, hentakannya sama, intensitasnya sama, ketebalan kacanya sama, dia akan sama. Tapi berubah sedikit aja, maka serpihannya menjadi beda, pecahnya beda. Kenapa? Karena hukum sebab akibat itu namanya qadar. Qadar itu kadar. Kadar hentakan, kadar lemparan, kadar ketebalan kaca, kadar jarak, semua terukur sama dengan hasilnya. Kalau anda mau bisnis, ya hitung kadarnya. Kalau berhasil berarti seluruh hukum-hukumnya terpenuhi. Tapi di atas semua itu ada sebab yang maha itu. Itu baru dengan doa. Jadi Tuhan itu kasih hukumnya pasti, hukumnya sebab akibat. Orang bunuh diri, diger, atau dia gantung diri, terus nggak mati. Dia bilang ini belum kita keluar, belum takdir. Bukan, syarat-syarat kematian belum terpenuhi. Kita tanggung sih bunuh dirinya. Oh, Kalau mau bunuh diri hitung gitu. Jangan sampai ada orangnya ketahuan, nanti sempat mati udah ketahuan orang selamatin kan. Bukan takdirnya yang belum mati. Syarat-syarat kematian
kadarnya terpenuhi untuk terjadi nggak? Terjadi. Kita cuma penuhi kadarnya. Kalau kadar-kadar keberhasilan, syarat-syarat keberhasilan terpenuhi, yang terjadi apa? Keberhasilan. Ketika syarat-syarat kegagalan yang terpenuhi, yang terjadi apa? Makanya masuk neraka itu susah loh. Neraka itu kalau begitu, neraka keluar, nanti kita kenapa mensyaratkan kepada Allah. Jadi semua ada syarat-syaratnya. Itu terlalu baik untuk masuk neraka. Syarat neraka itu harus begini. Ketika memiliki syarat, jadi semua ada syaratnya. Ada syarat dan ketentuannya. Itu namanya kadar. Jadi Tuhan itu maha hitung, maha presisi. Enggak ngasal. Oh, suka-suka. Ya, hukumnya Tuhan itu pasti. Nah, makanya kalau kita bangun pendidikan, Tuhan ajarin. Gitu kan? Siswanya apa? Tadi di surat Al-Jumu'ah itu kemarin. Jadi enggak ngasal. Ada metodenya, ada strateginya. Dikasih tahu. Kenapa Yusuf menjadi Yusuf? Karena keberhasilan Yakub menjadi Yusuf. Bukan takdir. Yusuf itu sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Yusuf. Kalau ngasal, kenapa kata saudara? Itu bukan Tuhan, bukan aku yang menjadi Yusuf. Itu gimana begitu? Tapi karena keadilan, ya kan? Karena Yusuf lebih punya kesiapan menampung rahmat dan makrifat Tuhan. Yang ini nggak punya kesiapan, kita mau buat gimana? Gitu loh, ya. Nggak bisa, Tuhannya adil. Jadi kalau mau jadi gini, Tuhan kasih, gitu loh, lakukan ini, jadi ini. Kamu mau jadi lakukan ini, kamu jadi gini. Gitu. Ya. Tapi saya sudah melakukan ini, kok enggak, periksa. Terus makanya harus periksa terus, jangan sampai berhenti. Periksa secara teliti, dengan sisi rohaninya. Kan banyak diri kita ini. Diri kita kan bukan hanya nafs, ada nafs, ada qalb, ada basiro, ada akal. Itu kita periksa rohani kita seberapa, makrifat kita seberapa. Baru kita sama dengan Nabi. Jadi Tuhan itu maha dan nggak mungkin Yusuf sudah melakukan kayak gitu nggak jadi Yusuf. Sama dengan nggak mungkin saudaranya menjadi saudaranya kalau dia nggak melakukan itu. Jadi semua mendapatkan apa yang mereka lakukan. Gitu. Itu ada nggak kalau gitu? Karena kalau Tuhan suka ya sudah, aku mau jadi Yusuf kok. Aku nggak peduli sama saudaranya. Itu nggak ada. Semua syariat batal gara-gara kita mengatakan semua sudah ditentukan. Semua sekolah kita batal. Prosesnya kalau ngaji set beliau bilang ahlan kamu juara satu terus, enggak. Seluruh upaya pelajaran aturan gagal, main-mainan karena sudah ditentukan dari awal. Permainan bubar dari awal. Berarti gimana? Makanya diserahkan, kamu belajar. Nanti baru ada penilaian. Kalau begitu, yang bagus, yang rajin, dapat nilai bagus itu adil. Diberikan sesuai dengan upaya dan ikhtiar mereka. Itu baru berjalan. Itu namanya serius itu. Gitu kan? Ini Tuhan nggak serius. Yang miskin belum tentuin miskin. Yang kaya, yang masuk neraka itu jahatnya lagi. Kita sedang ngomong dia sudah ditentukan sebagai pencopet, terus dibakar rasa, ya. Terus masuk neraka. Terus Tuhan sudah tentuin gitu. Ini dipatuhi boleh nggak ada yang ngomel? Udah jadi pencopet, terus aku dibakar rasa. Sekarang kamu tentuin aku masuk neraka. Itu gimana sih? Dia boleh dibuat gitu. Tapi kalau Tuhan mengetahui itu hasil pilihan dia nggak bisa bilang, kan aku udah bilang jangan mencopet, cari yang hati-hati itu, jangan sembarangan.
jawab itu. Jadi agama ini harus kita hati-hati juga pentingnya. Jangan sampai tanpa sadar kita sedang menuduh sebagai zalim. Ini haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Loh, terus kita bilang zalim. Memang nggak bilang langsung, tapi seluruh tindakan dan sangkaan kita sedang menyangka Tuhan sebagai apa? Zalim. Itulah yang kata kita. Dia baru aja. Dia mungkin dia masak daging nggak matang konsumsi, sehingga masih ada virus toxoplasmosisnya. Ya, virus itu masuk menggerogoti janin. Itu jadi atau dia makan jamu sembarangan, atau dia cium suka kucing. Itu hukum kita harus diketahui. Kalau enggak, kalau kita bilang gini, Pak, ya nggak tahu apa-apa, nggak usah. Siapa bilang nggak tahu nggak usah? Justru nggak tahu itu dosa itu sendiri. Dalam Islam itu nggak boleh nggak tahu. Ente nggak tahu, di sini ada racun, ente minum, itu nggak apa gitu. Racun itu jadi nggak kerja, gara-gara ente nggak tahu. Kerja nggak deh? Hah? Berefek nggak racunnya? Kan ente nggak tahu. Kan ente nggak tahu. Berarti batal yang menyatakan kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ente tahu nggak tahu, dia bekerja. Ente jalan, nggak tahu ada lubang, itu tetap kita dihukum. Karena kita hati-hati periksa dulu gitu. Akan digunakan. Jadi dalam kerjaan yang jadi kita harus hati-hati dengan beragama. Beragama yang menentukan nasib kita sebagai apa, masa kita sebab. Masa kita nggak gunakan cara pikir kita. Ini ada yang menarik. Tadi kalau misalkan ketika anak itu lahir cacat, kemudian ada sebab-sebab yang menjadikan itu. Ini ada dua pertanyaan. Berarti kan akan ada tuntut-menuntut antara anak dan orang tuanya. Artinya apakah orang tua tersebut akan dituntut sebab terlahirnya kecacatan itu di akhirat itu? Kemudian bagaimana tipsnya ketika kita menjadi seorang anak sayang kepada orang tua dan kita tahu kekurangan mereka, kemudian ada hak kita yang tidak ditunaikan, gimana caranya mungkin dari Quran atau ulama atau hadis agar kita tidak menuntut orang tua? Itu ada atau enggak? Atau yang sudah akan terjadi menuntut itu dan kita tidak bisa mengantisipasi di dunia walaupun dengan harapan penuh dan sebagainya. Gitu kan? Jadi sebagai agama yang sempurna, dia menjawab semua persoalan. Bahkan dalam ajaran Islam, sebelum suami istri itu melakukan hubungan badan, itu pasti dia berpuasa, hingga nggak makan sembarang. Jadi dia melakukan itu sangat rohani. Makanan yang bergizi, menjaga hewan berdosa semuanya, baru melakukan pembuahan. Jadi hukum sebab akibat itu diajarin sama Rasulullah. Enggak ngasal, asal itu. Makanya apa? Contoh di Iran, ulama melahirkan orang. Karena dia tahu hukum sebab akibat. Dia tahu hukum ini, semuanya harus dengan hukum itu. Salah melakukannya salah. Nabi melahirkan siapa? Anaknya baik-baik. Karena nggak ngasal. Hafal, istilahnya. Banyak ulama kita melahirkan apa? Kenapa? Sejak pembuahan yang sangat menentukan dilakukan hukum sebab akibat. Nah itulah tadi. Baik sebab akibat terhadap fisik, mental, rohani, semuanya itu ada efek dari
daripada kita tidak diungkap kalau kita nggak sadar ya dalam kesalahan. Artinya ini bisa dikalkulasi betul, semuanya bisa dikalkulasi. Insya Allah. Dan kita sering abai terhadap urusan bicara takdir. Padahal di Quran ayatnya banyak sekali. Kalau kita tahu ayat satu dengan ayat lain berhubungan. Apa kata Quran? Laukan min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Sekiranya Quran ini tidak datang dari sisi Allah, maka mereka akan temui dalam Al-Quran ayat satu dengan yang lain saling berhubungan. Tapi kalau dia dari Allah, nggak mungkin ayat satu dengan yang lain berhubungan. Oke, mungkin kita baru bisa soal baju besok kayaknya. Harus ada mukadimah masalahnya. Kalau nggak pakai mukadimah gini, langsung ke soal rumusnya. Oke. Kalau yang mengenai mulai yang temen-temen sampai tanggal pada terpotong itu belum kelewatan. Belum. Itu juga itu kita sakratul maut. Jadi nanti kita ada yang nggak terasa. Lebih penting ya, Ustaz. Insya Allah. Jadi kenapa sakit? Karena ada kasih. Dan kalau ada yang kalau ya, nah kita udah nggak ada terasa. Nah diajarin juga dalam Al-Quran ini isyaratnya ayat tanda-tanda. Jadi tanda-tanda ya kita kaji, kita pahami agar apa?